Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Menemukan konsistensi di dalam logika berpikir loading selama dia bernarasi. Karena apa? Selalu standar ganda. Di sisi lain dia mengatakan bahwa kitab suci orang Kristen itu sudah tidak asli lagi. Tapi di waktu yang bersamaan, dia mencoba untuk membangun narasi dengan mengambil ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab itu. Ini kan menjadikan satu inkonsisten, ya, inkonsisten di dalam memberikan satu informasi. Dan ini menurut saya, bukan menurut saya, ini tidak bersifat akademisi, ya, ya. Sesuatu yang tidak mengandung akademisi itu selalu dia akan standar ganda, bro loading ya. Nah, cuma saya takutnya begini, saya takutnya ada tipe manusia, ada 3 tipe manusia, bro loading, ada tipe manusia. Yang pertama, dia tahu bahwa dia tidak tahu. Catat ya. Orang itu tahu bahwa dia tidak tahu. Ya. Yang kedua, dia tahu bahwa dia tahu. Paham? Oke ya. Yang pertama tadi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Yang kedua, dia tahu bahwa dia tidak tahu. Yang ketiga ini yang berbahaya, bro loading. Yang ketiga itu adalah tipe manusia yang dia tidak tahu bahwa sebenarnya dia tidak mengerti, gitu loh. Apa yang dia bangun narasi itu dia tidak paham sebenarnya. Tapi dia seperti orang tembak senjata jeren itu kemana-mana dihantam-hantamnya. Dia nggak peduli. Dia menolak standar-standar logika. Dia menolak kaidah-kaidah. Bahkan yang lebih fatalnya apa? Dia rela memperkosa keyakinannya dengan mengatakan apa? Bahwa iman saya ini tidak akan sempurna kalau tidak percaya Yesus adalah juru selamat Bani Israel. Apakah itu caramu dalam kamu mencoba memframing sesuatu? Oke, silakan holding ya. Itu baru prolog saja. Itu baru prolog dari saya ya. Ini bro khotbah populer ini antum atau hambanya ini? Oh, pengikut Yesus sejati forever and ever. Kasih tepuk tangan lo, Ding. Oke, sudah? Sudah bisa saya berbicara? Antum? Oke, sudah bisa antum? Oke, baik. Oke. Ya, teman-teman, terima kasih yang baru bergabung, selamat bergabung. Ya, malam ini saya kedatangan tamu yang istimewa, yaitu satu Pak Pendeta khotbah populer, yang kedua itu C6 populer ya. Oke. Malam ini teman-teman, mereka silaturahmi kepada saya, semoga malam ini Pak Pendeta populer sama ITG Antum ini kita bisa berdiskusi dengan baik dan tidak kemana-mana. Oke, baik. Malam ini, karena tadi kita sudah mendengar bahwa Bang ITG bernarasi begini, bernarasi begitu, dan setelah itu ditutup dengan menanyakan kepada Pak Pendeta populer bahwa apakah Anda ini hamba atau apa? Nah, Pak Pendeta populer itu mengatakan kepada ITG Antum, mengatakan seperti ini. Ini pengikut Yesus, ya, pengikut Yesus forever, ya. Ini luar biasa nih, ini statement ini yang saya suka nih. Nah, sekarang yang pengen saya membangun narasi dari statement Pak Pendeta khotbah populer tadi yang ditanya oleh ITG Antum, apa sih yang kalian berdua ikut dari Yesus? Perkataan, perbuatan, atau pengajaran, atau tiga-tiganya? Nah itu dulu, silakan. Biar jangan kemana-mana, saya mulai dengan statement saya menimbulkan satu pertanyaan buat ITG Antum sama Pak Pendeta khotbah populer. Apa yang kalian ikuti dari Yesus? Perkataan, perbuatan, atau pengajaran, atau tiga-tiganya? Silakan. Waktu dan tempat dipersediakan sampai hari kiamat. Silakan. Oke, aku simpel aja ya. Yang kuikuti dari Yesus adalah perintahnya. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah loading dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. In Jesus name. Kasih tepuk tangan.
Yang saya ingat, yang saya tanyakan, apakah kalian mengikuti perkataan Yesus, perbuatan Yesus, atau pengajaran Yesus? Iya, perintah, perintah. Oke, perintah, baik. Oke, teman-teman, Pak Pendeta tadi mengatakan beliau mengikuti perintah Yesus. Nah, sekarang Pak Pendeta tolong jujur sama kita semua, ada 513 mata yang memandang. Adakah perintah Yesus untuk menyembah kepada dirinya? Ya, secara eksplisit tidak ada, tetapi dia tidak menolak penyembahan. Ya sudah, oke. Dia disembah. Sudah. Oke, sudah. Berarti tidak ada ya? Oke, berarti tidak ada. Tidak usah secara berarti tidak ada. Silakan Bang ITG Antum, apakah ada perintah Yesus untuk menyembah kepada dirinya? Kalau dia tidak ada perintah untuk menyembah dia, ini ya, catat baik-baik jawaban saya. Kalau tidak ada perintah untuk menyembah dia, ya, maka para murid itu ya tidak akan menyembah dia. Oke? Oke. Siapa Jadi dia? dari Sabar jawaban dulu. dari IT. Sabar dulu. Oke. Nah, ini kalau dia agak panjang Pak Pendeta. Kalau dia agak panjang memang. Dia agak panjang dia ini. Kalau dia agak panjang. Ada buktinya. Ada buktinya. Thomas mengaku dia Tuhan, ya Tuhanku, ya Allahku. Pertanyaan saya. Oke, baik. Sabar. Pertanyaan saya, apakah ada apakah ada Yesus menolak pernyataan Thomas? Ya Tuhanku, ya Allahku. Oke. Berarti ketika Anda mengatakan bahwa ketika Thomas mengatakan ya Tuhanku dan ya Allahku, apakah yang Thomas melihat itu Yesus atau Allah? Dua-duanya. Maka disebut dua-duanya ya Pak Pendeta. Oke, dengar, sabar. Sabar dulu. Ini edukasi. Sabar dulu, gantian kita. Belum selesai. Iya, gantian jawabannya. dulu kita. Gantian dulu kita. Anda di atas ada Pak Pendeta loh yang sebagai menjadi saksi kita berdua loh. Nah, tadi Pak ITG Antum mengatakan dua-duanya. Coba saya koordinasi dulu. Pak Pendeta populer. Pak Pendeta, jangan so sibuk. Ya, tadi apakah Pak Pendeta apakah Pak Pendeta khotbah populer mendengar bahwa Bang ITG yang saya menanyakan bahwa saya tanya tadi sama ITG Antum, dia mengatakan yang Thomas lihat itu dua-duanya. Apakah Anda mendengar tadi? Ya, aku dengar. Oke, baik, Anda mendengar. Oke. Nah, sekarang buat pertanyaan sama Pak ITG. Nah, tadi Anda mengatakan yang dilihat adalah dua-duanya. Dua berarti ya. Yang mana Tuhan? Loh, maksudnya dua-duanya yang mana Tuhan? Beliau itu melihat kemanusiaan Yesus dan kealahan Yesus, itu yang dimaksud, yang kepaham. Sabar. Ini mulai nih. Ini mulai sudah melenceng dari ajaran Yesus nih. Ini mulai nih. Sabar, satu-satu Pak Pendeta, satu-satu tertib ya. Usahakan tertib sebagaimana waktu antrian ambil bansos ya. Harap tenang, tertib. Nah, oke. Tadi Bang ITG mengatakan dua-duanya. Nah, dua-dua ya, dua. Nah, di antara dua-dua ini, yang mana yang Tuhan? Silakan Sebentar, ITG. ya. Yang dua-dua ini ITG. apa yang dimaksud yang dua-dua? Jelas Tanya dulu sama dong ITG. pertanyaannya. Tanya sama ITG Antum. Dia bilang dua-dua tadi. Saya Ya, tanggapi. klarifikasi yang banyak. Saya tanggapi. Oke, klarifikasi. Silakan. Begini. Saya orang yang terlalu teliti. Ya, saya adalah orang yang terlalu teliti ketika loading mengajukan pertanyaan. Oke? Dia bertanya tadi. Waktu Thomas melihat Yesus, apa yang dilihatnya? Tuhannya kah atau Allahnya? Saya bilang dua-duanya yang dilihat. Salah. Saya salah. Jangan kamu tipu. Sabar, jangan kamu tipu. Saya tidak bilang apakah Thomas melihat itu kemanusiaan atau tidak. Nggak ada ngomong kemanusiaan. Iya, makanya jangan kamu putar-putar. Stop tipu-tipu. Saya tidak ada ngomong kemanusiaan.
Saya Kamu tidak ada ngomong bilang, kemanusiaan. pertanyaannya Ya. begini. Apakah Saya yang tidak suka dilihat tipu Thomas itu, Ge. itu adalah Serius. Tuhan atau Allah? Kan kamu bilang begitu. Kamu Tidak, bilang begitu. tidak, tidak. Kamu bilang Tidak, begitu. tolong, Kamu tolong, bilang begitu. tolong, Nggak boleh begitu. tolong. Maka saya Oke. jawab, maka jawaban saya adalah Thomas melihat kedua-duanya. Oke? Oke. Maka Diam. maka dia Diam katakan, dulu. ya Ah, Tuhanku, ya Allahku. Ya jelas dua-duanya dong yang dia lihat. Ya Tuhanku, ya Allahku. Dua-duanya. iya. Makanya gantian dulu kalau ngomong Jangan dong. Kalau jangan gantian loh. Kalau framing. kamu ngomong sendirilah. Kamu ngomong sendiri. Saya mute. Kamu ngomong Ya, jangan sendiri. framing ya, kebiasaan. Makanya saya ajarin kamu supaya kamu nggak framing. Makanya saya selalu potong kalau kamu framing gitu. Ya, makanya dengan saya nggak boleh kamu framing gitu. Langsung saya cut kalau kamu framing. Oke, silakan. Oke. Tadi Pak Pendeta Anda melihat kan dia mengatakan dua-duanya itu. Dua-duanya Pak Pendeta ya. Dua-duanya. Nah, apakah dua-duanya ini Tuhan? Sebentar, kenapa diturunkan? Dia kena pelanggaran. Bagaimana diturunkan? Dia di report kok, masa saya suruh turunkan dia? Emang ada pernah saya suka turunkan orang-orang kalau tidak menghujat? Jadi Nah, begini, coba silakan, ya, coba. aku Gimana, tadi sempat gimana, tanggapi yang kutangkap tadi mengenai duinatur yang disampaikan beliau. Jadi aku bilang ya Tidak ada dua-duanya duinatur, dilihat, bos. ada kemanusiaan dan keilahian. Ternyata tidak ya. Berarti berdasarkan gelar itu bahwa Yesus adalah Tuhan dan sekaligus Allah. Begitu. Oke. Gelar. Siapa yang memberikan Yesus gelar Tuhan? Lah keilahiannya kan otomatis disandangnya. Siapa yang memberikan Yesus gelar Tuhan? Silakan. Saya sudah jawab, keilahiannya. Bagaimana keilahiannya memberikan? Hakikat Bagaimana? Coba Anda jelaskan saya. kealahannya. Coba Anda jelaskan saya. Hakikat kealahannya. Di mana dalilnya itu yang memberikan? Maksudnya bagaimana? Kok jadi bingung saya? Makanya kembali kita ke Yohanes 1 ayat 14. Itulah Yesus, firman menjadi manusia. Firman adalah Allah, manusia anak Maria. Oke. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Siapa yang memberi? Kealahannya, Yang menerima siapa? kemanusiaannya, Yang mana Tuhan? kealahannya. Berarti manusia Yesus bukan Tuhan. Bukan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Kemanusiaannya yang bukan Tuhan, kealahannya Tuhan. Oke. Kemanusiaan bukan Tuhan, kealahannya bukan Tuhan. Kealahan itu ada dalam diri Yesus. Kealahan bukan Tuhan, kealahan Tuhan dibilang. Iya, kealahan Tuhan. Kealahan Tuhan. Kemanusiaan bukan Tuhan, betul? Ya sama seperti kita manusia, cuman dia tidak berdosa. Iya, sabar. Kealahannya bukan Tuhan, kealahannya Tuhan, kemanusiaannya bukan Tuhan. Kealahan itu ada dalam diri Yesus. Tapi dalam konteks tak terbatas. Tapi lagi. Coba Memang nggak bisa. pelan. Gini, brother yang kuhormati, yang kukasih. Luruskanlah kacamatamu itu. Aku lihatnya miris loh. Dia menandakan kalau lawan saya otaknya sudah seperti kacamata saya Enggak. sebenarnya sih. Ini kode-kode alam. Kalian selalu bangun narasi bahwa kami tidak pakai logika. Nah masalahnya kamu logikanya sudah hancur itu pakai kacamata aja nggak bisa. Sudah. Oke, sekarang begini. Coba sekarang begini. Dengar baik-baik Pak Pendeta ya. Dengar baik-baik. Kita uji siapa yang logika, siapa yang rasio di sini ya. Di dalam Yohanes 14 nomor 1, di situ narasinya berbunyi begini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di situ? Ya berdasarkan ayat itu memang dua yang kita harus percaya. Bukan berdasarkan, memang dua yang harus kita percaya di situ, betul? Iya, berdasarkan ayat Oke. itu, tapi ayat lain bisa juga tiga. Sabar, Itulah Tritunggal. sabar.
Sabar, jangan dulu kita kemana-mana. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di situ? Berdasarkan ayat itu 2. 2. Yang mana Tuhan? Allah Bapa Tuhan. Yesus? Keilahian Tuhan. Jadi ada 2 Tuhan? 3, satu lagi Roh Kudus. Oh 3. Oh berarti Tuhan Kristen 3. Dalam 1. Itulah Tritunggal yang mau. Bagaimana ini? 3 atau 1? Aduh. Sabar. Coba kita kaji pelan-pelan ya. 1 Yohanes 5 ayat 3. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ada 3 yang bersaksi di sorga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah 1. Oke. Kalau itu ayat tambahan bagaimana? Tidak ada itu yang tambahan. Oke, baik. Ada 3 yang bersaksi di sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya itu adalah 1. Betul? Ya, betul. Oke, 1 apa mereka? Hakikat, Hakikat itu apa? keberadaan. Keberadaan yang sebenarnya. Betul? Seperti itu. Oke. Keberadaan yang sebenarnya Bapa ini apa? Sumber. Roh. Betul? Bapa itu sumber. Bukan roh. Ya, itu kalau udah nyampe ke hakikatnya dikatakan Allah itu roh. Lah iya kan keberadaan sebenarnya itu kan hakikat. Kan kita berbicara hakikat. Aduh. Hakikat adalah Allah keberadaan itu yang roh. sebenarnya. Dengar. Hakikat adalah keberadaan yang sebenarnya. Keberadaan yang sebenarnya Bapa ini roh. Hakikat Bapa ini adalah roh, betul? Kamu jangan pisah-pisah begitu. Allah itu roh. Lah. Sesuatu yang berkaitan dengan jasmani. Itu maksud roh. Oke, begini. Hakikat Bapa apa? Hakikat Bapa apa? Sumber saya bilang. Bukan roh. Ya, satu dengan firman dan rohnya. Bagaimana Anda ini? Bukan, begini Pak Pendeta, coba Anda pakai katanya logika tadi, kok jadi logila? Itu Coba, kamu yang coba, mau coba. gila. Lihat itu. Oke, kacamatamu itu. baik, coba kita buktikan baik. Hakikat Bapa adalah sang sumber, betul? PK lah kita ya, PK lah. Ku hajar, ku bal-bali kau. Ayo. Sabar. Hakikat Aku Bapa adalah tadi sang malas sumber. dialog. Iya, sabar Aku dulu. Satu harian Sabar, sudah dialog. memang Pak Tapi- Pendeta ini dia mati kutu kalau tiktokan. Sabar. Hakikat Bapa adalah sang sumber, betul? Loh. Iya, sumber satu dengan firman dan rohnya. Hakikat Bapa apa? Hakikat Bapa. Kan berbicara masalah hakikat. Hakikat Bapa Ya. apa? Sumber. Hakikat Yesus apa? Firmannya Bapa. Berarti ada berapa hakikat ini? Loh. Kalau kan ada pisah-pisah. Kalau disatukan berarti satu hakikat. Anda sendiri yang jawab. Baru Anda bilang Jangan saya yang pisah. Anda mengatakan begini. Aku mengikuti Ada 3 Anda. yang memberi. Sebenarnya, Dengar. Tritunggal itu satu hakikat. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Anda pisah-pisah ya kayak gitulah jadinya. Oke. Mana bisa? Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Berarti satu hakikat dia kan? Iya. Betul? Oke. Satu hakikat. Yesus hakikatnya apa? Tanya lagi. Sudah dibilang satu hakikat Bapa, Firman, Roh Kudus. Tanya lagi Yesus. Yesus mana? Yesus keilahian. Berarti ada berapa Yesus? Ada 2 kan? Yesus keilahian dan kemanusiaan. Oh, ada 2. Ada Yesus keilahian dan Yesus kemanusiaan. Ada 3 juga. Yesus Barabas. Oh, Yesus Barabas. Berarti waktu Yesus kemanusiaan dia berdoa kepada Yesus keilahian. Loh. Berdoa kepada keilahiannya.
Iya, keilahiannya itu kan Anda bilang Yesus Nggak keilahian bisa dan Yesus gini. Nggak bisa dipisah. Ketika Yesus berdoa, kamu bilang kepada keilahiannya. Berdoa kepada kealahan Yesus. Itu udah bicara tentang Tritunggal. Kalau sudah berdoa kayak gitu, kan kemanusiaan yang doa. Kemanusiaan berdoa kepada kealahan, Oke. itu Tritunggal. Oke, kemanusiaan Yesus berdoa kepada kealahan Yesus yang Tritunggal itu. Iyalah. Yang Tritunggal itu juga termasuk Yesus di dalam. Keilahian, tapi kemanusiaan nggak masuk. Yesus keilahian. Yesus keilahian di dalam, Yesus kemanusiaan tidak di dalam. Enggak lah, kan bukan Allah kemanusiaannya. Iya. Berarti Yesus yang kemanusiaan ini berdoa kepada Yesus yang keilahian yang Tritunggal itu. Berdoa kepada keilahian Tritunggal, bukan keilahian Yesus. Keilahian Tritunggal. Astaga, ini tambah ngaco. Ini bukan ilmu dangkal, bro. Sampai Tuhan Yesus datang, kalian masih tetap bingung. Sesuai Iya, dengan Injil, bahwa memang bagi untuk mereka yang tidak memahami. percaya, Injil adalah suatu kebodohan. Iya. Memang untuk memahami seperti Anda ini memang tidak usah pakai akal sih. Mudah pahami itu. Iya, pakai akal pun akal Anda nggak mampu. Dari tadi lihat kacamatanya sudah bengkok-bengkok. Dia Ayo. tidak tahu kode ini, teman. Apa iya kode bahwa logika Anda sudah mereng itu pakai kacamata aja nggak bisa. Kalau saya mau tanya sama Anda dulu. Kalau ketika di Lukas 2 nomor 11 itu yang lahir itu hakikatnya apa? Yang lahir kemanusiaan. Iya, hakikatnya apa itu? Kemanusiaan. Iya, manusia itu hakikatnya apa? Loh, gimana sih hakikatnya? bingung apa? dia. Dijawab. Kan dia bingung, dia tidak tahu. Ini bagus. Manusia hakikatnya apa? Ya, tubuh, jiwa, dan roh. La ilaha illallah. Astaga. Gak usah drama kamu, gak usah drama. Drama aja kamu. Manusia hakikatnya apa? Coba Google, Aku udah dulu, jawab. Google dulu. Aku udah jawab. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kecuali Pastor Loading. Karena dia setengah dewa. Bro, kita berbicara masalah hakikat. Anda tahu hakikat? Apa? Tahu hakikat? Apa? Hakikat Anda, apa hakikat manusia Anda tidak tahu? Hah? Aku udah jawab. Dia udah jelaskan. Kalau berbeda jelaskan. Hakikat manusia, Anda berbicara Anda tidak tahu. Ayo kita PK aja lo yang bicara tentang keturunan Abraham yuk. Biar kubal balik. Apa sayang? Saya tanya kasih dulu sama Anda, kode-kode ini saya tanya sama Anda dulu untuk menentukan kita PK. Hakikat manusia Anda tahu atau tidak? Aku sudah jawab, tinggal kamu jelaskan pandanganmu, sudah. Ngapain diulang-ulang lagi? Dari mana Anda, sabar, Anda menjawab hakikat manusia, tubuh, jiwa, dan roh, dari mana data Anda dapat seperti itu? Lah, memang manusia punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Datanya mana data? Loh, mana datanya? Kamu punya tubuh nggak? Jadi Anda mengatakan hakikat manusia adalah tubuh, jiwa, dan roh, tidak ada data? Loh, kamu punya tubuh nggak? Aku tes. Coba Anda minta bantuan kepada Google, tulis itu hakikat manusia adalah. Gini aja, Anda punya tubuh nggak? Aku buktikan. Lah ini logikanya pakai. Bro, ini kita Anda berbicara punya tubuh. data, bro. Bagaimana Anda, datanya di mana hakikat? Ini berbicara hakikat, al-hakikat tu bila syariati batilan. Hakikat tanpa syariat batil. Jangan sampai Anda berbicara hakikat, ternyata kebatilan yang Anda berbicara. Ternyata terbukti. Hakikat manusia adalah ciptaan. Itu berlandaskan data.
Anda bilang tubuh, jiwa, dan roh. Sembarang saja Anda ini. Masa Anda seorang pengkhotbah? Bagaimana ketika jemaat tanya, Pak Pendeta, apa hakikat manusia? Anda mengatakan tubuh, jiwa, dan roh. Anda dipukul nanti. Hakikat manusia adalah ciptaan. Hakikat Tuhan adalah pencipta. Di dunia ini cuma ada dua, ada pencipta dan ciptaan. Yesus masuk yang mana? Pencipta atau ciptaan? Gini kalau nggak PK, ngomong terlalu banyak, nggak kasih ruang sama orang. Tadi, kamu jangan sok pintar. Tadi kamu sepakat bahwa hakikat Allah adalah Bapa, Firman, Roh Kudus. Terus kamu bilang hakikat Allah pencipta. Iya, saya tanya hakikat manusia saja Anda bingung. Karena di situ Anda keliru. Apa? Apa hakikat? Hakikat adalah keadaan yang sebenarnya. Hakikat. Ya sudah. Kenyataan yang sebenarnya. Kamu punya tubuh enggak? Kamu punya jiwa enggak? Kamu punya roh enggak? Itulah hakikat. Nah terus, kalau manusia ciptaan, apa yang diciptakan? Oke, sabar, dengar baik-baik, sabar. Kan jatuhnya. Iya, sabar. Hakikat manusia menurut saya. Jangan pancing darah medan saya. Dengar. Belum tahu kamu orang Medan. Iya. Semua kaki empat dimakan. Kecuali kaki Medan, karena nggak diizinkan pemerintah. Jangan bawa suku lah, nanti ITG marah ini. Sabar. Jangan bawa suku. Iya, dengar. Bukan emosi, karena memang Anda ini maksudnya bagaimana ya? Seorang pengkhotbah tapi tidak tahu masalah hakikat. Kasihan loh jemaat Anda nanti. Oke. Menjatuhkan kan? Begini. Dengar baik-baik. Dengar. Hakikat manusia adalah ciptaan. Hakikat Tuhan adalah pencipta. Ya. Hakikat manusia adalah ciptaan. Hakikat Tuhan adalah pencipta. Di dunia ini cuma ada dua. Ada pencipta dan ada ciptaan. Nah, Yesus masuk di mana? Pencipta atau ciptaan? Yesus masuk pencipta loading. Oke, Yesus pencipta. Kita pegangannya, Yesus pencipta. Sepakat? Sepakat. Bertobatlah kamu. Oke, baik. Kita pegang. Apakah yang mati di kayu salib itu pencipta atau ciptaan? Yang mati di salib kemanusiaan Yesus. Saya tidak tanya itu, yang mati di kayu salib pencipta atau ciptaan? Pertanyaanmu tidak relevan. Jangan menjebak, bro. Oke, saya tanya sama Anda. Manusia ini diciptakan atau tidak? Manusia diciptakan Adam dan Hawa. Setelah itu dibentuk dan dilahirkan. Oke, baik. Manusia diciptakan berarti kan? Awal mula dari Adam dan Hawa, betul? Berarti hakikat manusia ini ciptaan, ya? Hakikat manusia adalah yang ciptaan. Yang diciptakan apa? Apa yang diciptakan? Tubuh, jiwa, dan roh kan? Nggak ada yang salah di situ. Cuman aku menyampaikan lebih lengkap. Cuman kamu nggak terima. Iya, dengar. Coba Pak Pendeta sabar. Tenangkan dulu Roh Kudus. Tenangkan dalam hati. Tenangkan Roh Kudus. Jangan mengujar Roh Kudus. Roh Kudus tidak marah-marah seperti ini. Iya, makanya berarti kamu tidak diurapi Roh Kudus. Jangan framing, loading. berarti Pak Pendeta dia gitu hambanya. Biar apa dia? Kalau kayak lihat penonton itu senang dia, bagus loading, gas gitu memang. Masalahnya saya menghadapi dua orang ini, satu pasien Pak Purnomo, satu pasien Tenovi. Jadi saya ini pusing sebenarnya. Coba diam. Sabar, diam dulu. Saya mau luruskan sama Pak Pendeta khotbah populer tadi, ya. ITG tadi kan sudah menyimak bahwa ingat, hakikat Tuhan adalah pencipta, hakikat manusia adalah ciptaan. Dia mengatakan Yesus ini adalah pencipta. Baik, Yesus adalah pencipta. Yang saya tanyakan, ingat pertanyaan saya baik-baik. Yang mati di kayu salib itu pencipta atau ciptaan? Ya, kemanusiaan Yesus. Oke, berarti ciptaan yang mati di kayu salib. Kamu pernah belajar
membuat karya ilmiah nggak? Nggak semua pertanyaan digunakan. Begini Nggak nih, boleh Bos. pertanyaan seperti itu. saya tanggapi dulu. Bagaimana tidak boleh pertanyaan seperti itu? Saya tanggapi boleh, Loading? Oke, sabar, diam dulu. Oke, baik, saya tidak lari ke situ. Oke, Yesus adalah pencipta. Apakah Ya. Yesus yang menciptakan ibunya? Keilahian Yesus, kealahan. Oke. Apakah Yesus adalah pencipta nih? Ya, saya tidak tanya kealahan, keinian, keituan, kebagaimanaan, kebingungan, saya tidak tanya itu. Yang saya tanyakan tadi kan Anda sudah sepakat. Yesus adalah pencipta. Apakah Yesus yang menciptakan ibunya untuk melahirkan Yesus yang kemanusiaan? Pertanyaanmu nggak bisa dijawab seperti yang kamu mau. Nggak bisa, karena kita bahas kealahan. Nggak bisa. Boleh saya tanggapi? Coba, Loading? coba, Aku coba tahu ITG yang kamu masuk. sengaja gunakan Coba ITG pertanyaan yang masuk. seperti itu. Saya Coba ingin- ITG yang masuk, menjebak. kasih ITG dulu. Karena Pak Pendeta sudah macet, Silakan, kasih silakan ITG dulu. hambanya. Begini, kalau saya perhatikan dari semua pertanyaan-pertanyaan yang saudara Loading lemparkan, maka pertanyaannya itu bisa kita buat seperti ini. Kita coba samakan ya begini. Pastor Loading percaya bahwa Allah itu, Tuhan itu maha hadir. Percaya tidak? Percaya. Oke. Kalau saya buat pertanyaan begini. Apakah Tuhan ada di dalam kocek celanamu? Tidak ada. Nah, inilah yang saya katakan tadi, pertanyaan yang bersifat manusiawi itu nggak bisa kita sematkan kepada Tuhan. Contoh, kamu bilang, masa Tuhan mati? Tuhan bisa mati kah? Itu pertanyaanmu sudah salah. Berarti Bibel salah. Loh, makin ngaco lagi logikamu ini. Makin Sekarang di Bibel 1 Korintus, menunjuk- dulu. sabar. 2 Korintus, 1 Korintus 11:26. Setiap kamu memakan roti ini dan meminum cawan ini, maka kamu memberitakan kematian Tuhan. Kamu- Berarti Bibel salah. Oke, tadi kamu mengatakan Allah itu, Tuhan itu maha hadir. Tapi waktu saya bilang Iya. Tuhan atau Allah itu ada nggak di dalam kocek celanamu sekarang? Ada nggak? Tidak. Loh, tadi kamu bilang dia maha hadir. Ya, maha hadir itu karena kekuasaannya, bukan Loh, berarti dirinya. juga kemahakuasaannya dia. Ketika dia mati di kayu salib itu dalam kemahakuasaannya juga. Mengapa kamu tidak terima? Bagaimana maha kuasa bisa mati dong? Oh? Loh, bagaimana? Masa maha kuasa mati? Bagaimana dia tidak bisa di dalam kocek celanamu? Bagaimana maha kuasa bisa mati? Bagaimana Allah yang maha kuasa tidak ada di dalam kocek celanamu? Saya tanya, ada nggak Tuhan di dalam kocek celanamu malam ini? Kekuasaannya yang Jawab hadir, dulu, maha jawab hadir. dulu. Allah kan maha hadir. Dia ada dalam kocek celanamu Tambah tidak? longor ini. Aduh, hai. Inkonsisten Sudah, diam, kamu. kita ganti. Kakak Enda Islam Kristen. Kakak Enda Islam Kristen. Kristen sudah, kakak Endah ini Kristen dia. Enda, Kristen. Percayalah. Enda. Memang Kristen ini longor ya, dipanggil-panggil tidak nyaut. Jadi kamu bilang Tuhan maha hadir ya, tapi kamu bilang dia tidak ada di dalam kocek. Gimana itu? Enda. Kau punya suara itu pelan sekali, open cam. Sabar satu-satu, kita ngomong Pastor, satu-satu. Ini yang Pastor. nonton kita ini kan sabar. 1,1 biar dapat edukasi. Kan? Pastor, Jangan Pastor kita Puspa. gontok-gontokan. Kalau kalian masih mau berbicara, saya berikan ruang berbicara. Itu Ya. aku kasih. Oke. Kakak Enda bersuara dulu, buka celana, buka kamera. Saya curiga kakak Endah Itu masih satu pertanyaan dari Pak ITG. Ku tambah mumet lagi loading itu. itu bagaimana Loading? Kalau Allah maha hadir, mengapa dia tidak ada di dalam kocek celanamu? Mengapa kamu tidak yakin dia ada dalam kocek celanamu? Kalau dia maha Jawab. hadir. Mana bisa Oke, dijawab? Sudah. Boleh saya jawab? Silakan. Oke. Ketika kamu mengatakan bahwa Allah itu maha hadir, apakah yang hadir itu dirinya atau kekuasaannya? Pertanyaan saya apa? Kamu malah muter kemana-mana. Yang hadir, Tuhan itu maha hadir. Apakah yang hadir itu wujudnya? Tidak, yang hadir Dia itu adalah maha kekuasaannya. hadir. Dia kan maha hadir.
Sekarang saya tanya, dia hadir nggak di dalam kocek celanamu itu? Kan dia mah hadir. Sekarang dia hadir nggak dalam kocek celana bajumu itu? Memang ini Jawab. nggak bisa ini. Di bawah, nggak bisa. Silakan, Pak Pendeta. Silakan. Saya nggak suka begitu. Maksudnya kalau tidak paham Bibel, bilang tidak paham. Ini satu juga macet di hakikat, baru sok-sok lagi. Oke, santai, coba, sabar. Santai. Ketika Anda tertawa dengan pertanyaan ITG, kubalikan tanya pertanyaan ITG sama Anda. Apakah Tuhan itu maha hadir? Maha hadir. Apakah Tuhan ada di kotek celanamu? Loh, kalau dia berkenan, why not? Hah? Kan tidak bisa. Kalau dia Coba. mau, apakah kamu bisa membatasi? Nothing is Silakan, mana impossible. dalilnya? Loh, mana Bro, dalilnya? Kan kamu berbicara bertanya, masalah Tuhan. gini, Iya. intinya Bagaimana? jangan batasi kuasa Tuhan, my brother. Ya, Oke, baik. itu. Baik. Sebenarnya Baik, mari gini, kita aku berbicara ngerti baik-baik, ya. hambanya ITG itu. Sabar, aku ngerti hambanya ITG itu. Ya, dia ingin kamu paham bahwa tak semua pertanyaan itu relevan digunakan. Sama seperti pertanyaanmu Sekarang tadi, mana begini. boleh, makanya jawabanku lain. Sama seperti saya Oke. tanya, Allahmu maha kuasa enggak? Jawab. Kalau bisa Iya, kamu Allah jawab, saya hebat. maha kuasa. Bisa jadi manusia. Maha kuasa. Yang penting ada dalilnya. Sudah Bisa saya jadi sampaikan manusia sama Anda enggak? kan? Yang penting ada dalilnya. Nah, Paham ketika tidak? saya jawab, Bro, berbeda dari dengar yang dulu. kamu mau, kenapa kamu lakukan itu? Tinggal jawab aja, bisa atau Sekarang tidak? Anda menjawab saya berbeda dari saya. Mau ada dalilnya tidak? Saya bilang sama Anda ya. Tuhan, Allah bisa jadi apa saja. Bisa jadi batu, bisa jadi air, bisa jadi gunung, bisa jadi manusia, bisa jadi pohon. Yang penting ada dalilnya. Sekarang kalau sekarang di dalam tunjukkan Al-Quran, dalil. sabar. Sabar. Dengar Udah dulu, paham. nanti gantianan. Dengar dulu. Ketika Allah Subhanahu wa taala dikatakan jadi pohon, saya percaya yang penting ada dalilnya. Ketika Allah menjadi air, saya percaya yang penting ada dalilnya. Sekarang Anda, yang jadi manusia itu adalah Bapa sang sumber itu atau firman-Nya? Yang tercatat firman. Yang tercatat firman berarti sang sumber tidak jadi manusia. Loh, kan Bapak firman Roh Kudus kan Bingung. enggak bingung. Kamu yang enggak bisa terima. Dalam pembaptisan Yesus, Bapak berfirman, Roh Kudus hadir, Teofani. Oke, coba Anda baca Yohanes 1 nomor 1. Coba baca Yohanes 1 nomor 1. Jawab dulu, jangan kamu kemana-mana. Aku ingin tunjukkan bahwa kamu pun terbatas. Jangan sok pintar di sini. Aku tanya, mana dalil Yesus ciptaan? Anda sendiri yang... Tapi kamu bangun narasi. Yang disalib itu pencipta atau diciptakan. Itu bukan narasi saya, itu pertanyaan saya sama Anda. Iya. Begitu kutanya, Allahmu maha kuasa enggak? Maha kuasa. Bisa enggak jadi manusia? Mana dalilnya? Jadi konsep pertanyaan kita semua sama. Jangan Bukan cuma semua sama, tajam Pak ke Pendeta. saya, tumpul Kami ke orang kamu. Islam, dengar, kami orang Islam, kami percaya Tuhan itu maha kuasa, bisa jadi apa saja, yang penting ada dalilnya. Karena Islam itu agama berdalil, berbicara berlandaskan dalil. Tidak boleh asal ngomong-ngomong. Jadi kami kalau menjelaskan agama kami, berbicara tentang kebenaran itu, kami dididik oleh Al-Quran itu, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, yusli lakum a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan berperkataan dengan perkataan yang benar. Ketika Anda bertanya kepada saya, apakah Tuhan loading maha kuasa? Maha kuasa. Bisa jadi apa saja? Bisa. Bisa Oke. jadi manusia? Bisa. Yang penting Pertanyaan ada dalilnya. Pertanyaan berikutnya, Bagaimana pakai dalil. Anda ini? Oke, rambut dibelah 7 ada nggak dalilnya? Bagaimana rambut dibelah 7 itu perumpamaan? Bagaimana sudah rambut dibelah 7? Ada nggak dalilnya? Anda ini bertanya kok sampai ke rambut. Aduh.
Kemana-mana. Aku hanya ingin Maksudnya kasih begini kamu Pak Pendeta. paham bahwa ada Anda seorang pertanyaan khotbah yang tidak populer. relevan untuk Allah. Nggak bisa semua pertanyaan digunakan, brother. Jangan menjebak. Gitu loh. Saya Pakailah tidak pernah pertanyaan yang menjebak. jelas. Itu narasi, itu pemahaman Anda yang menyebak. Hakikat manusia adalah ciptaan. Hakikat manusia adalah ciptaan. Dan itu Anda sudah setujui. Manusia bisa mati. Hakikat manusia adalah ciptaan. Manusia bisa mati. Hakikat Tuhan adalah pencipta. Anda mengatakan Yesus itu pencipta. Setelah itu yang mesti di kayu salib kemanusiaan Yesus. Berarti pencipta berubah menjadi ciptaan dan mati di kayu salib. Itu konsekuensi yang harus Anda terima. Bukan berarti saya mau menjebak Anda, tidak. Ketika Anda mengatakan bahwa Yesus adalah pencipta, berarti Yesus menciptakan ibunya untuk melahirkan Yesus. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau namakan dia Yesus. Kalau Yesus adalah pencipta, berarti Yesus menciptakan manusia untuk membunuh pencipta. Karena Yesus dibunuh. Itu konsekuensi yang Anda terima. Iya. Sementara Anda menjelaskan kepada saya, tidak pernah pakai dalil, tetapi hanya pakai perumpamaan. Coba. Sekarang Ya, Anda aku paham. saja tadi Aku Anda sudah mengerti. jawab. Konsekuensinya adalah pemahaman Anda seperti ini karena Anda tak bisa membedakan keilahian dan kemanusiaan. Itu konsekuensinya. Beginilah pemahaman Anda. Udah 2026 tahun Coba. masih sama. Itu konsekuensinya. Coba Anda pemahamannya jelaskan salah. kepada saya. Sabar. Perhatikan baik-baik ya. Coba Anda jelaskan kepada saya berlandaskan dalil tentang keilahian Yesus tanpa melibatkan kemanusiaannya. Bisa tidak? Bisa. Bisa? Oke. Bisa. Ingat bisa ya. Anda jelaskan kepada saya sama kepada satu penonton ini tentang keilahian Yesus berlandaskan dalil tanpa melibatkan kemanusiaan Yesus. Silakan. Jelaskan. Bisa. Saya dengar. Silakan. Saya pakai 2 ayat. Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 3. Ayat 1 dikatakan firman Allah adalah Allah. Ayat 3 dikatakan tidak ada segala sesuatu yang jadi tanpa dia yang menjadikan. Itulah keilahian Yesus dalam pra-eksistensi sebelum jadi manusia. Udah, terjawab. Yesus keilahian adalah firman Allah yang adalah Allah. Ngomong opo Anda ini bagi. Yang salah itu kalian loh, nggak bisa memahami kealahan Yesus. Bukan kami yang salah. Dari zaman ke zaman orang semakin banyak yang percaya Yesus. Itu loh. Berarti firman ini, sabar saya paham, saya sudah mulai tangkap. Berarti firman ini adalah keilahian Yesus. Iya, Betul? betul. Kita sepakat nih. Oke, sepakat betul ya? Kita sepakat ya Ya. teman-temannya? Sepakat semua ya? Firman ini adalah keilahian Yesus. Betul? Betul. Oke. Berarti Yohanes 1:14 keilahian Yesus menjadi manusia. Betul. Nah, ketika keilahian Yesus menjadi manusia, apakah manusia itu Tuhan? Iya, karena di dalam dirinya ada keilahian. Berarti Tuhan Pak Pendeta manusia. Bukan, Tuhanku adalah ilahi yang ada dalam kemanusiaan. Tadi Tunjukkan narasi di mana Tuhan itu manusia. Ayo, tunjukkan. Ada ayatnya Tuhan manusia? Hah? Apa? Hanya gini aja yang bilang Tuhan manusia, nggak ada dalilnya. Mana? Katanya pakai dalil. Tuhan manusia. Oke. Oke, baik. Sabar. Kalau ada dalil Tuhan manusia berarti begini. Ya tunjukkan. Oke, baik. Ingat ya, kalau ada dalil Tuhan manusia berarti begini. Oke, Ya. bentar. Saya buka. Sabar. Kalian mentertawakan cara berpikir kalian. Itulah. Oke, sabar. Kelucuan Kalau di dalam yang paling Bible yang asik. ini, sabar. Kalau ada manusia yang Tuhan berarti begini ya. Manusia yang Tuhan manusia.
Oke, Tuhan manusia. Silakan dibaca. Karena anak sabar. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Mana Tuhan manusia? Mana Tuhan manusia? Tuhan manusia. Mana Tuhan manusia? Karena anak manusia adalah Tuhan manusia. Anda subjeknya Tuhan. Anda picik. Nggak jujur dengan kalimat. Coba. itu. Aku bilang kan Tuhan manusia, bukan anak manusia Tuhan. Tuhan Anak manusia itu manusia atau bukan? Emang anak manusia itu ayam? Bagaimana? Tertawalah atas ketidakmampuan kalian. Ini Allah bro, otak kalian yang kecil nggak mungkin bisa paham. Serius, sampai Tuhan Yesus datang kalian akan bingung. Itu loh. Hanya ada 3 umat di muka bumi. 1 umat penantian, karena Mesias bagi mereka belum datang. Umat penggenapan, karena Mesias sudah datang. Nah, yang lain umat kebingungan. Tuh. Oke, baik. Anda mengatakan kita umat kebingungan. Mari sama-sama kita buktikan siapa yang kebingungan, saya atau dia, ya. Anda tadi mengutip 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang bersaksi di sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya itu adalah satu hakikat. Ya, hakikatnya adalah Allah, betul? Oke, betul. Sekarang sudah akui Yakin? ya, bukan pencipta ya, hakikat Allah ya. Oke, diam ya. Sudah lengkap sekarang Tolong ya. Anda bacakan. Oke, sabar pelan-pelan. Tolong Anda baca, ingat ya, ada 3 yang memberi kesaksian. Tolong Anda baca saya Yohanes 1 nomor 1. Apa bunyinya? Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah. Mana Roh Kudus? Loh, itu konteks Allah inkarnasi. Katanya ada 3. Mana Roh Kudus? Pada mulanya Makanya adalah firman, firman terbukti bersama-sama kan? dengan Allah dan firman. Terbukti bingung Roh kan? Kudus di mana? Terbukti bingung kan? Ah, iya, makanya saya nggak salah. Iya, mana Roh Kudus? Bingung Mana kan? Roh Kudus? Iya, Roh Kudus di mana? Loh, itu konteks tentang inkarnasi. Susah Pak Pendeta. Ketika Anda mau menjelaskan Yesus tentang Tuhan, itu dari nubuatan sampai penggenapan itu semua manusia. Ulangan 18:18. Ingat baik-baik ya. Ulangan 18:18. Ya. Akan kubangkitkan seorang nabi di tengah-tengah kamu dari kalangan saudara-saudara kamu yang sama seperti kamu. Dan akan kutitipkan firmanku di mulutnya. Dan dia berkata-kata sesuai apa yang aku perintahkan. Saya tanya, ini nubuatan untuk siapa? Yesus. Yang berkata itu siapa? Lah baca di situ teksnya. Yang berkata siapa? Lihat aja teksnya di situ. Oke, yang berkata siapa dan kepada siapa dia berkata dan siapa yang dibangkitkan itu. Kalau Anda adalah khutbah populer, coba ilmu Anda malam ini. Ini saya model serius nih. Coba. Yang berkata siapa? Kita jujur-jujur di sini. Yang berkata siapa di Ulangan 18:18? Dibaca. Baca. Dibaca. Serba salah mereka teman-teman. Serba salah. Dibaca. Yang jelas baginda nggak boleh nebeng di sini ya. Oke, silakan. Kalau itu bukan untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW, berarti Anda sudah mengatakan itu untuk Yesus. Saya ikut narasi Anda. Tetapi yang berkata di situ siapa, dan dia berkata kepada siapa, dan siapa yang dijanjikan untuk dibangkitkan itu siapa? Coba. Oke. Yang Oke, berkata di sini adalah Yod Hevafe. Siapa itu? Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka.
dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Yang berkata adalah Yod-Heh-Vaveh, yang nabi akan dibangkitkan adalah Yesus. Oke. Yang berkata adalah Yod-Heh-Vaveh, yang dibangkitkan adalah Yesus. Betul? Iya, yang punya jabatan sekarang, kemanusiaan nabi. Oke, jujur-jujur kita di sini ya. Apakah Yod-Heh-Vaveh dia bisa berfirman berbohong atau tidak? Loh, Allah mana bisa berbohong? Oke, Allah tidak bisa berbohong. Yang Allah janjikan di situ dibangkitkan seorang nabi, betul? Betul. Oke, betul, seorang nabi ya, seorang nabi. Nah, sekarang di perjanjian baru Yesus itu nabi atau Tuhan? Jabatan kemanusiaannya nabi, jabatan pelayanan, dia juga rasul, imam, guru, gembala. Allah tidak mungkin berbohong. Yang Allah datangkan di situ, Allah mengatakan di situ seorang nabi akan kubangkitkan di tengah-tengah kamu. Iya. Jadi nabi atau bukan? Memang Yesus nabi. Oke, Yesus nabi. Yesus adalah nabi ya. Yesus adalah nabi. Ketika Anda mengatakan Yesus adalah nabi, berarti Yod-Heh-Vaveh ini betul. Allah itu betul, tidak berbohong. Apakah seorang nabi bisa jadi Tuhan? Loh, apakah seorang nabi bisa jadi Tuhan? Ya, nabi nggak bisa jadi Tuhan. Tapi masalahnya, Oke, berarti Yesus nabi. Firman menjadi sabar. manusia. Berarti Yesus nabi. Oke, berarti Yesus nabi. Yesus tidak bisa jadi Tuhan. Sepakat? Loh, kamu kan nanya, apakah nabi bisa jadi Tuhan? Oke, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Seorang nabi akan kubangkitkan. Dengar, seorang nabi akan kubangkitkan di tengah-tengah kamu dari kalangan saudara-saudara kamu yang sama seperti kamu. Musa kan? Yod-Heh-Vaveh berfirman kepada Musa di situ, betul? Iya. Oke, yang sama seperti kamu Musa. Yesus sama seperti Musa atau tidak? Sama, kenabiannya sama dengan Musa. Oke, sama seperti Musa ya, sama ya. Sama-sama nabi ya. Kemanusiaannya jabatan pelayanan. Di situ ada kemanusiaan atau tidak? Makanya kalian tidak akan pernah terima. Makanya itulah kamu mau menjelaskan pakai doktrin, makanya tidak bisa. Karena bukan, bagaimana bisa nubuatannya tentang kedatangan Nabi, tetapi yang datang adalah Tuhan manusia. Tidak bisa. Nubuatan tentang kedatangan Nabi, tetapi yang datang adalah Tuhan. Berarti Yod-Heh-Vaveh salah berfirman. Direvisi lagi pantas. Bukan salah berfirman, tetapi kamu yang salah berpikir. Itu fakta, konsekuensi yang kamu harus terima. Nubuatan itu tentang kedatangan Nabi, betul? Iya, kemanusiaan Yesus. Berarti yang datang itu Nabi atau sekalian dengan Tuhan? Satu paket. Tuhan menjadi manusia. Gelar kemanusiaan Yesus dalam konteks pelayanan adalah Nabi. Makanya itu juga yang dikutip Petrus ketika khotbah di Pentakosta. Anda mengatakan Tuhan menjadi manusia? Iya. Coba, saya kunci ya. Bisa saya kunci? Oke. Tuhan bisa jadi manusia karena dia maha kuasa. Sepakat? Jelas. Oke. Manusia bisa jadi Tuhan atau tidak? Ya tidak. Tidak bisa, oke. Ketika Tuhan menjadi manusia, apakah manusia ini bisa jadi Tuhan? Tidak usah dilanjutkan. Allah jadi manusia itu. Ini Anda statementnya salah. Udah Tuhan jadi manusia jadi Tuhan lagi bolak-balik. Iya. Ketika Tuhan jadi manusia, licik berarti boleh, itu tapi sudah bukan jadi jangan. Tuhan lagi. Kenapa dibilang Tuhan Yesus? Bicara boleh, tapi jangan berdusta. Matang boleh, tapi jangan busuk. Siapa yang berdusta coba? Coba siapa yang berdusta? Saya atau Anda? Coba. Udah jelas-jelas kalau Yesus itu bicara Allah jadi manusia, kamu bilang lagi manusia jadi Tuhan. Nggak ada konsep manusia jadi Tuhan. Di mana Yesus mengatakan Allah menjadi manusia? Loh, Yohanes 1 ayat 1 ditegaskan dalam pasal 1 ayat 14.
Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Iya, loncat ke ayat 14. Sabar, jangan dulu loncat, pelan-pelan kita di sini ya, pelan-pelan Pak Pendeta ya, pelan-pelan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, betul? Iya. Firman itu adalah Yesus kan? Firman itu adalah Allah. Iya, firman itu kan Yesus kan, firman itu kan? Duinaturnya Kami Yesus kan? menyebutnya Yesus keilahian. Oke, Yesus keilahian. Pada mulanya adalah Yesus keilahian dan Yesus keilahian itu bersama-sama dengan Allah dan Yesus keilahian itu adalah Allah. Pada mulanya adalah Yesus, Yesus itu bersama-sama dengan Bapa dan Yesus itu adalah Bapa. Oneness dong. Mau lari kemana? Makanya aku Ayo. bilang, kamu licik dan busuk mempermainkan kata-kata. Nggak bisa. Itu bukan apologi sejati. Nggak bisa. Teman-teman, malam ini Pak Pendeta khotbah populer jadi oneness, teman-teman. Nggak bisa. Nah, Ayo. fitnah lagi. Mana saya iakan? Yesus jadi Bapa. Mana ada saya iakan? Kamu aja yang bertanya dan dijawab langsung menyimpulkan. Coba lihat. Pada mulanya adalah Yesus. Yesus bersama-sama dengan Bapa dan Yesus itu adalah Bapa. Sepakat? Bukan begitu ayatnya. Jangan diinti. Ya oke lah, lanjutlah ya. Mau kemana? Sabar. Sabar, kita selesaikan Aku mau firman ini istirahat. dulu. Aku pagi sudah live, siang sudah Oh, live, iya, malam sudah. ketemu kamu lagi. Aku ajak PK daripada nanggung kita PK biar kubal-bali. Kamu nggak mau, ya sudahlah. Bukan. Kita selesai Masalah saja. kalau PK sama Pak Pendeta khotbah populer ini ditanya apa, jawabnya apa, saya ndak bisa motong karena jawabannya Gini pasti loh. ngawur. Aku itu kalah power sama kamu kalau aku naik sebagai tamu. Karena tap-tap layarmu banyak. Aku terlalu keras ngomong, ter-take down nanti. Tapi kalau kita PK-PK kan punya waktu. Kamu nggak mungkin untuk waktu, bukan malu kamu sama jemaatmu kan? Ada waktu 5 menit, 5 menit. Bukan Kemarin kan masalahnya sudah- Anda, Udah kelihatan. Kamu nggak bisa jawab kok. Sorry, orang-orang seperti Muslim Anda itu. ini kan terlalu banyak menebarkan doktrin, bukan dalil. Sementara saya ini berlandaskan dalil. Apakah dalil dengan doktrin lebih kuat daripada dalil? Ya udah, terbukti kok 4 Coba. kali putaran kamu nggak bisa menjawab Sahih Muslim 4936. Ketahuan Bibel kok saja kamu muter-muter ilmunya. sohi lagi. Ketahuan kamu. 4 kali kamu putar-putar baru jawab. Itu belum jawabnya asal. Bibel saja Anda putar-putar, Anda mau ke sohi Muslim lagi. Astagfirullahaladzim. Pak Kamu Pendeta, keselamatan Pak aja Pendeta. nggak pasti ngurusi keselamatan orang. Gitu loh. Keselamatan maksudnya, oke, keselamatan di Yesus mengajarkan keselamatan itu menuhankan dirinya atau menuhankan Bapa yang di sorga. Ya, menuhankan Yesus lah. Mana dalilnya? Baptis saya sekarang. Roma 10 ayat 9. Ayo baca ya. Paulus Roma. Paulus penyesat. Pengikut Paulus ternyata Orang teman-teman. kejang-kejang mendengar iblis, kamu kejang-kejang mendengar Paulus. Orang kejang-kejang mendengar iblis, saya kejang-kejang mendengar Paulus, berarti Paulus iblis. Kena kau. Bukan. Paulus pernah mengusir iblis. Berarti kalau ada yang kejang-kejang sama dengan sama dengan Waspadalah. Anda percaya perkataan Yesus? nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba. Oke, Anda Dia percaya adalah perkataan Yesus? serigala. Saya tanya dulu, Percaya. Anda percaya perkataan? Oke. Matius 7 nomor 15 itu, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang di tengah-tengah kamu. Yang datang di tengah-tengah murid-murid Yesus ini Paulus atau Nabi Muhammad? Jujur. Loh, bukan begitu pertanyaannya. Gini, Anda kenali indikasinya. Indikasinya adalah menyamar seperti domba. Dia serigala.
Itu loh, dari Saya- buahnya kamu nilai. Setan. Ah, kan sudah kena. Ayo, Kayak gini. ayo. Makanya kalau jadi tamu kayak gini, oke jangan di ini. Saya Jangan sabar. diputuskan. Iya, saya butuh kejujuran dari Anda saja. Ini terakhir kejujuran dari Anda. Yang datang di tengah-tengah murid Yesus itu Paulus atau Nabi Muhammad? Jujur. Hmm? Macet. Iya, Macet. kan gini, konteks gini loh, gini. Yang Kita jujur lah datang, sedikit. oke, yang datang di jujur aja tengah-tengah, yang datang di tengah-tengah murid Yesus itu Paulus atau Nabi Muhammad? Pertanyaanmu itu menjebak. Konteksnya tentang nabi palsu yang menyamar seperti domba. Iya, kata Yesus di Matius 7:15 kan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang di tengah-tengah kamu, tengah-tengahmu. Mu itu murid-murid Yesus. Pertanyaan yang timbul, yang datang di tengah-tengah murid Yesus ini Nabi Muhammad atau Paulus? Bukan itu pertanyaannya. Siapa yang datang di tengah-tengah murid? Kokah? Itu. Jangan kasih pilihan. Kasih pilihan ketiga lah. Waspadalah Ayo, kasih pilihan terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang di tengah-tengahmu. Yang datang di tengah-tengah murid Yesus siapa? Nabi palsu. Ya, siapa itu? Nggak disebutkan. Ada rekaman kita kemarin Anda jawab Paulus. Anda tidak mau jawab lagi. Paulus bukan nabi, dia rasul. Galatia 1 ayat 1. Rasul Allah. Astagfirullahaladzim, tidak mau jujur. Kemarin Anda bilang siapa yang datang? Istighfar, loading istighfar. Ya. Oke, baik. Saya istighfar. Saya kasih tenang hati saya. Saya butuh Pak Pendeta. Kemarin Pak Pendeta berdiskusi dengan saya. Yang saya tanyakan yang datang di tengah-tengah murid Yesus Nabi Muhammad atau Paulus. Pak Pendeta jawab apa? Ya Paulus pun sebenarnya benar kan memang dia datang. Tetapi ini aku fair. Memang Paulus datang, Muhammad pun datang. Baginda juga datang kan? Di tengah-tengah Kristen pun baginda datang. Astagfirullahaladzim. Bukankah di Arab banyak Kristen? Sudah jujur. Coba. Oke Pak Pendeta, Anda sudah jujur, terima kasih. Ternyata datang. kejujuran. Romawi Iya. pun datang ke sana. Ya saya Iblis tidak tanya pun itu. datang ke sana. Tuhan Saya pun tidak datang ke tanya. sana. Saya tidak Pertanyaannya tanya siapa itu. nabi palsu itu? Kan itu. Saya tidak tanya. Yang menyamar Yang saya seperti tanyakan domba. Nggak itu, bisa gitu. Nggak bisa. Kalau untuk Oke. Paulus nggak cocok. Karena ayat itu bicara nabi. Paulus rasul. Kamu paksakan. Oke. Dari buahnya cocok? saja, sabar. Dari buahnya saja kita tahu, betul? Iya. Oke, dari buahnya dari pengajarannya saja kita tahu. Yang Matius 7, 21, 22, 23 itu apa kata Yesus di situ? Ya menyebut nama Tuhan. Barang siapa yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, bernubuat demi namaku, mengusir setan demi namaku. Itu adalah pengajaran nabi-nabi palsu yang mengajarkan untuk memanggil Yesus Tuhan. Sepakat? Ya, di situ bukan nama Yesus, namaku. Itu perkataan siapa? Iya, namaku berarti itu merujuk kepada keilahian Yesus. Banyak orang menyebut nama Allah. Karena Yesus Memang ilahi. teman-teman, memang mereka ini mulai perkosa kata-kata Jangan itu bukan kepada pelintir Yesus. ayat. Tidak ada kata Yesus di situ. Mana? Ada Oke. kata Yesus di situ. Barang siapa yang bernubuat demi namaku, yang mengusir setan demi namaku, ku itu siapa? Ku
Ku itu Allah. Bukan Yesus. Loh, tidak ada nama Yesus di situ. Nama ku, nama Allah. Oh, teman-teman, dengar baik-baik ya. Kita buka Matius 7:21. Oke. Oke, baik. Perhatikan teman-temannya. Oke, nih. Nih. Mana ya? Nih. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku. Ku ini siapa? Allah. Itu huruf Bukan besar. Yesus. Bukan Bukan kemanusiaan Yesus. Yesus. Itu kealahan Yesusku. Saya tanya, ku ini Yesus atau bukan? Keilahiannya. Yang Saya dimana tanya, ku ini keilahiannya Yesus. Tuhan segala bangsa. Ku ini Yesus atau bukan? Keilahian Yesus. Oke, baik. Kita tarik dari sini. Bukankah setiap orang berseru kepadaku, ku ini siapa? Allah. Allah. Bapak ini siapa? Allah. Ku ini siapa? Allah. Berarti Oke, kita baca ya, kita baca teman-teman. Bukankah setiap orang yang berseru kepada Allah, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Allah, Allah yang di sorga. Bagaimana ini? Coba baca ini Pak Pendeta. Anda ini Pak Pendeta, karena Anda mau menipu, akhirnya Anda mempelintir kata, ku itu Yesus, bukan Allah Bapa. Kenapa Anda tidak mau jujur? Coba Kenapa disaksikan loh, 1,2 loh. Kenapa LAI kasih huruf besar? Ku itu. Apalagi di huruf besar. Anda ini mau lari kemana kalau sudah mentok lari ke huruf besar, huruf kecil? Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa Di situ ada. Di situ keilahian Yesus, di situ juga Bapa. Ini sudah saya rekam ya. Nanti saya izin posting ya. Anda mengatakan bahwa ku di situ bukan Yesus. Sepakat? Loh, Yesus keilahian, ku huruf besar. Tadi Anda bilang bukan Yesus. Sekarang Yesus keilahian lagi. Aduh. Lihat rekamannya. Dari tadi ku bilang Yesus keilahian. Kamu nanti malu sama jemaatmu. Tadi Anda bilang, saya tanya, ku di situ siapa? Anda bilang Allah, betul? Iya, Yesus keilahian. Kan udah ku bilang tadi. Yesus keilahian kan adalah Allah. Firman Allah adalah Allah. Netizen, di bawah pasti ada Kristen. Kalian melihat sendiri saja. Pak Pendeta Khotbah Populer diskusi sama saya. Bagaimana selebihnya kalian yang menilai ya. Padahal Yang di sini jelas Yesus nama sudah mengatakan, Yesus tidak ada di situ. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya, di sini ku ini merujuk kepada Yesus. Pengajaran nabi palsu. Siapa yang melakukan kehendak Bapa? Di situ dikatakan dia tidak melakukan kehendak Bapa. Aku melakukan kehendak Bapa. Orang Kristen melakukan kehendak Bapa. Jadi ayat itu bukan untuk kami. Yakin? Kamu melakukan kehendak Bapa enggak? Saya melakukan kehendak Bapa. Apa yang kamu melakukan kehendak Bapa? Apa yang kamu lakukan kehendak Bapa? Apa yang kamu lakukan kehendak Bapa? Mengikut pengajaran Yesus. Mau kutunjukkan pengajaran Yesus? Di mana kehendak Bapa bilang ikuti pengajaran Yesus? Bapak yang ngomong ya? Hah? Enggak pakai panas ya, enggak pakai kejang-kejang ya. Enggak pakai ludah siluman ya. Sabar ya. Sudah mulai marah dia. Aku turunlah. Aku enggak kuat kalau diludahi. Serius, aku tidak kuat. Jangan Anda sudah mentok. Jangan Anda turun. Jangan Anda lari dari kenyataan. Ini adalah persahabatan terakhir kalau saya kena ludah. Persahabatan terakhir ini. Serius. Yohanes 12:49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus kukatakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Ya.
Jadi apa yang aku katakan aku menyampaikan sebagaimana difirmankan oleh Bapa kepadaku. Oke. Hidup yang kekal ini menuhankan Yesus atau percaya Yesus sebagai Tuhan atau percaya Yesus sebagai utusan Tuhan? Jujur. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, di sini Pak Pendeta berbohong lagi. Di mana Tuhan di sini? Di mana Tuhan? Di mana Tuhan di sini? Tolong Anda jujur Pak Pendeta. Di mana Tuhan di sini? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Tuhan. Begitu? Jangan pakai ayat itu, Roma 10 ayat 9. Oh, Anda bilang jangan pakai ayat ini. Di sini, ini apa kata Yesus? Inilah hidup yang kekal. Betul? Iya. Anda percaya perkataan ini? Ya percaya. Berarti hidup yang kekal menurut Yohanes 17:3 perkataan Yesus sendiri menjadikan dia Tuhan atau utusan Tuhan. Kamu percaya ayat itu? Ditanya balik lagi. Ini kalau sudah mentok begitu, ditanya bukan dijawab malah ditanya balik. Malah ditanya balik lagi. Kan? Bagaimana Anda ini coba? Pak Pendeta, jikalau Anda berdiskusi, keluarkanlah kejujuran, kedepankan kejujuran itu Pak Pendeta. Anda punya anak dan istri yang harus Anda bimbing untuk mendapatkan hidup yang kekal. Sudah jelas dalam Yohanes 17:3, perkataan siapa lebih kuat? Perkataan Yesus apa perkataan Paulus? Perkataan Allah semua itu, ilham Roh Kudus itu. Perkataan Yesus, Yohanes 17:3 ini perkataan siapa? Perkataan Allah yang diilhamkan untuk dicatat. Di dalam Roma itu perkataan siapa? Allah. Berarti firman Tuhan juga. Ya iyalah kan ilham Roh Kudus. Diilhamkan apa yang ditulis oleh Paulus. Yakin? 1000%. Oke, baik. Kita buktikan ya. Kita buktikan ya. Kita buktikan teman-temannya. Pak Pendeta punya bicara ini. Oke. Nih. Kita buktikan ya. Ini. Apa yang aku katakan, aku mengatakan bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman. Jeder. 2 Korintus 11:17, apa yang aku katakan, aku mengatakan bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman. Ayat sebelum baca ayat sebelum. Ayat sebelum. Pahami konteks, jangan Anda perkosa Alkitab. Pahami konteks, ada konteks untuk menafsirkannya. Beginilah kemampuan kalian, hermeneutiknya cacat, kutip satu ayat seolah-olah benar, padahal konteks bagaimana sekarang begini, kita mau baca satu robot cop, kita mau baca satu perikop, apakah bisa merubah perkataan Paulus di sini? Enggak bisa, itu konteks ya lihat. Sudah, kalau enggak bisa kan lihat, sama. Bisa, bukan masuk, enggak bisa kamu gunakan satu ayat, enggak bisa. Harus lihat konteks. Bagaimana Anda ini? Kalau Anda pilih-pilih ayat kayaknya Anda nih. Berani nggak lihat ayat sebelumnya? Berani nggak lihat ayat sebelumnya? Coba aku tanya sama, coba. Ya silakan dibaca, itu hak Anda. Ya, buka. Ya buka di situ, masa Anda suruh saya buka lagi? Ya buka di situlah. Hermeneutik itu yang benar, Bos. Ayat sebelum dan sesudah dilihat. Ya silakan. Kalau bahasa Islam, tolong dilihat ahbabu nuzulnya itu. Oh, asbabu nuzul, asbabu kucluk yang ada. Sudah saya katakan teman-temannya, makanya tema saya Oten menolak ajaran Yesus. Ketika dikasih Yohanes 17:3, mereka lari ke Paulus. Berarti mereka ini pengikut Paulus, penyembah Yesus. Itulah. Islamnya menjadi pengikut. Besok aku buat nanti Islam menolak ajaran Yesus, tanda tanya. Lihatlah temanya. Oke, sekarang baik. Baik, kita buktikan ini yang terakhir ya. Ini terakhir kali ya. Apakah Anda mengikuti perbuatan Yesus? Tidak. Tidak. Selesai. Tidak, dia sudah jujur ya.
Yang mana Dia dulu? tidak Yang mana? Sudah, Yang mana? sudah tidak ada pilih-pilih, pilih-pilih, Iya dong. pilih-pilih. Oh, Iya dong. Yang mana? Kamu kan nggak jelas perbuatan Yesus yang mana. Oke. Hah? Kalau Baik, menciptakan baik. ya aku nggak bisa. Gimana sih? Kalau Oke, mengampuni dosa aku nggak bisa. Makanya aku bilang nggak bisa. Ketika apakah Anda Yang mengikuti mana cara jelas? Yesus? Oke, baik. Apakah Anda mengikuti cara Yesus berdoa? Ikut? Yakin? Yakin? Oke, buktikan kita teman-teman, buktikan kita ya. Kita buktikan ya. Oke. Kita buktikan, saya buka. Kita buktikan teman-temannya, kita buktikan, sabar. Nih, kita buka nih. Oke. Sabar. Ya Nah, udah, ini. lama kali pun cari ayatnya. Sabar, Aku ini. udah capek ini. Oke, baik. Baik, saya buka. Oke, nih. Terakhir ya. Oke, Setelah ini terakhir. murtad kamu. Anda mengatakan, oke. Anda mengatakan ya. Matius 20:39. Maka ia maju sedikit lalu bersujud. Saya tanya sama Anda. Ketika Yesus berdoa dalam bersujud. Apakah ini sujud? Ini sujud atau bukan? Ya, salah satu varian sujud. Oke. Tadi di sini. Maka ia maju sedikit lalu sujud. Apakah sujud seperti ini? Oh tidak, Yesus sujud kakinya ke tanah, lututnya ke tanah, tapi kepalanya menengadah ke atas. Saya tanya, apakah sujud seperti ini? Sujudnya Yesus tidak begitu. Buktikan sama saya bagaimana sujudnya Yesus, ya. Cari Bagaimana? gambarnya, Silakan. cari gambarnya. Tunjukkan. Silakan cari. Itu kan Silakan sujudnya cari. Utslim itu. Sujudnya Utslim. Iya, cari. Oke. Ini saya tulis apa nih? Ini saya tulis apa? Hah? Sujud. Apa saya tulisin? Sujud. Sama enggak? Coba klik. Sama enggak dengan ini Yesus tulisan? berdoa. Coba Yesus berdoa. Ada nggak sujud kayak Sama Utslim enggak? begitu? Ini. Maka ia maju sedikit lalu sujud. Coba Anda carikan sujud itu bagaimana coba? Carikan, saya tunggu. Carikan sujud Iya itu kan? bagaimana? Modelnya kan sujud Jadikan. Yesus. Iya, jangan, tidak ada model sujud Yesus. Tidak ada tulisan, maka ia maju sedikit lalu sujud model Yesus. Tidak ada. Ya. Tunjukkan Yesus sujud kepala ke bawah. Tunjukkan. Ini Bapak dungi adalah pedang. ini di sini kata sujud loh. Coba Ya Anda udah, Anda tidak buktikan. jujur. Jadi begini, sujud itu banyak varian. Ada kepalanya Buktikan ke sama tanah, saya. sampai Buktikan jidatnya sama hitam. saya. Ada juga cuman lutut, tangan ke batu. Iya, Itu buktikan sujud sama juga. saya. Buktikan sama saya. Nih. Nih. Saya cari lagi nih. Saya buktikan nih, Anda suruh tulis tadi kan ini apa nih? Sujud Yesus ini. Sujud Itu kan- Yesus. Itu kan Ya, Anda versi suruh cari Utslim. sujud Yesus. Anda suruh cari sujud Yesus. Saya sudah cari dapat begini, Anda tolak pula. Coba di atas. Coba di atas apa itu? Ada PKP, Ini, Cilalai. Kan Ini, itu kan lihat berdoa, ini. bukan sujud. ini. Ini apa Lihat Pak ini. Pendeta? Anda menolak ini. Ini apa bacanya? Ini. Ini apa? Yesus berdoa. Ini Ya, berdoa. ini apa ini? Inilah sujud. Mana sujud? Ini. Ini. Dongo-dongonya. Ya Allah. Inilah kelas pendeta. Inilah kelas pendeta ini teman-teman. Ini. Ini sujud. Ini. Saking mereka mau menipu, sehingga begini pun mereka katakan sujud. Google pun mereka Ya, sudah, tolak. sudah. Udah. Google pun Anda tolak.
Anda mau menuhankan Yesus seakan-akan Anda bagaimana ya? Mau menjelaskan tentang ketuhanan Yesus? Udah. Jadi gini, tadi kan menyerah kamu dia. tunjukkan sujud versi Islam. Aku tunjukkan sujud versi Kristen. Udah. Jadi kita memang berbeda. Ini apa? Ini apa? Udah. Ini Anda mau salahkan saya atau mau salahkan siapa? Apa yang saya tulis di sini? Sujud Iya, siapa ini? udah. Aku tadi tunjukkan. Sujud siapa ini? Ya sudah. Yaudah ya. Sujud Yesus. Aku undur pamit Oke. dulu ya. Kabur. Gitu ya. Oke, terima kasih. Salam toleransi. Mana?